بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah. في هذه الفرصة الطيبة نواصل درسنا درس العربية لا زلنا مع الكتاب الموجه الذي ألفه الأستاذ Harun Rashid Balaga LC Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab. Kita masih menggunakan kitab Al-Muwajjih yang dikarang oleh Al-Ustaz Harun Rashid Balaga LC Hafizahullah Ta'ala. Baik, di hadal yaum, pada pelajaran hari ini kita akan sanadkhul ila ad-dars al-jadid, ya. Kita akan masuk ke pelajaran yang baru, ya. Ad-darsu as-salis, pelajaran yang ketiga, ya. Iftahu kutubakum fi safhah fi safhah tis'ah wa samanun, fi safhah tis'ah wa samanun, ya. Halaman 89. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari apa itu maf'ul bih, yaitu kalau di dalam bahasa Indonesia disebut objek. Karena kalimat bahasa Arab atau secara umum bahasa Indonesia itu tidak lepas dari kata SPO, subjek, predikat, objek. Ya, di pertemuan yang awal kita sudah membahas tentang predikat, yaitu kata kerja. Kita sudah membahas kata kerja fi'il madi, ya, kata kerja lampau, dan juga kita sudah membahas subjek, ya, subjek, domir, failnya, pelakunya, subjek itu pelakunya. Nah, adapun objek ini yang dikerjakan, ya. Perhatikan di sini lembar pendahuluan. Pada pelajaran ini santri akan belajar tentang objek. Dalam bahasa Arab kita pernah mengenal pola kalimat SPO, ya, subjek, predikat, objek. Dalam bahasa Indonesia kata perintah, kita pernah mengenal pola kata SPO, ya. Kalau di sekolah SD itu kita kenal SPO, subjek, predikat, objek. Ya, dalam bahasa Indonesia. Nah, bahasa Arab juga ada kayak begini, ya, sama, memiliki kalimat yang sama. Hanya saja dalam bahasa Arab lebih banyak bentuk objeknya, ya. Objek dalam bahasa Arab disebut maf'ulun bih, maf'ulun bihi. Baik. Baik, berikut ini skema beberapa bentuk objek dalam bahasa Arab. Ya, perhatikan bentuk objek dalam bahasa Arab. Perhatikan ada bentuknya tunggal atau mufrad. Ya, mufrad. Ya. Contoh kalimatnya perhatikan, saya telah membaca buku. Maka buku di sini dikatakan objek karena dia yang dibaca. Contoh kalimatnya ana qara'tul kitaba. Ini bentuknya mufrad. Ya, objek maf'ul bih bentuknya mufrad. Adapun yang kedua, bentuk objek yang bentuknya musanna, dua, ya. Misalkan dua orang muslim, al-muslimaini, ya. Contoh, nahnu akramna al-muslimaini, kami telah memuliakan dua orang muslim. Ya, ini objeknya mana? Dua orang muslim, muslimaini, ya. Yang ketiga ada bentuknya jamak. Ya, jamak itu ada tiga macam, ya. Ada tiga macam. Ada jamak taksir, jamak mudzakkar salim, sama jamak muannas salim. Ya, jamak taksir yaitu jamak yang digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal. Ya, misalkan buku jamaknya kitabun, jamaknya kutubun. Ini jamak taksir. Ya. Tanda objek
adalah fathah, maka tanda objeknya adalah fathah. Misalkan nahnu qara'nal kutuba, kami telah membaca buku. Ya. Yang kedua jamaknya jamak muzakkar salim. Nah, jamak ini khusus untuk laki-laki. Ya, misalkan al-muslimuna, maka kalau dijadikan jamak, ya, al-muslim jamaknya al-muslimuna. Al-mu'min jamaknya al-mu'minuna, jamakan waw sama nun di akhirnya. Adapun kalau bentuknya objek, maka dia akhirannya ya sama nun. Ya, akhirannya ya sama nun. Contoh begini. Nahnu ihtaramnal muslimina. Kami menghormati kaum muslimin. Gitu. Makanya tanda objeknya ya. 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 Adapun yang ketiga, C. Jamak muannas salim. Nah, ini jamak khusus buat perempuan. Sekarang muslimah. Satu muslimah, satu orang muslim. Ya. Maka jamaknya ya al-muslimatu ditambahkan alif sama ta. Ya, misalkan al-mu'minah jadi al-mu'minatu. Al-mudarrisah al-mudarrisatu. At-talibah jadi at-talibatu. Gitu ya. Tapi kalau misalkan dia jadi objek jadi maf'ul bih, maka tanda objeknya kasroh dia. Contohnya nahnu ihtaramna al-muslimati. Gitu ya. Ini secara umum yang berkaitan dengan objek. Dan objek juga bisa berbentuk isim zahir kayak ini, kutubah dan lain-lain, isim yang nampak, bisa juga isim domir. Ya, isim domir. Ya, kita sudah membahas kemarin isim domir. Domir ya. Gimana domir bergabung dengan isim. Ya, tantanya sudah kita bahas. Misalkan begini, saya telah memukul mereka. Ana darabtuhum. Ya, ana darabtuhum. Ya, tu-nya di sini fa'il, saya memukul. Hum-nya itu mereka. Maf'ul bih. Objeknya, saya telah memukul mereka. Maka mereka itu objek, tapi bentuknya domir. Inilah ya objek secara global. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya bab 1, yaitu objek atau maf'ul bih yang berbentuk kata tunggal. Sekarang kita belajar mengenal objek yang bentuknya kata tunggal, mufrad ya, bahasa mufrad. Perhatikan rumusnya, rumus penting. Jika objek atau maf'ul bih berbentuk kata tunggal, maka tanda objeknya adalah fathah. Ya, tanda objeknya adalah fathah pada huruf terakhir. Ya, pada huruf terakhir. Contoh nih, ini subjek, predikat, objek. Subjek itu fa'il, pelakunya. Predikat itu fi'il, kata kerja. Objek itu yang dilakukan. Ya, contoh. Ahmadu qara'al kitaba. Ahmad membaca buku. Ya, al-kitaba. Maka kalau maf'ul bihnya berbentuk mufrad, satu, tunggal, maka dia wajib fathah. Maka kalau misalkan orang baca Ahmadu qara'al kitabu, salah. Ya. Karena kalau objek bentuknya mufrad, maka dia wajib wajib fathah. Ya. Jadi Ahmadu qara'al kitaba. Ya. Kalau dalam Al-Quran banyak inna fatahna laka fathan mubina. Fathan itu betul. Ya. Misalkan lagi apa contohnya? Banyak ya dalam Al-Quran. Baik, huruf terakhir pada kata Alkitab yang menjadi objek wajib di fathah. Untuk lebih memperjelas pemahaman, perhatikan kedua kolom berikut ini. Perhatikan Ahmad ya. Nah, sekarang ini kata benda ini mufrad tunggal yang sudah menjadi objek. Nah, asalnya itu setiap isim itu marfu ya, berharokat dhammah. Tapi kalau dia berubah kedudukannya menjadi objek, maka dia menjadi fathah. Contoh al-qalamu jadi al-qalama, al-madrasatu jadi al-madrasata. Ya. Misalkan begini. Istaraitu al-qalama. Saya telah membeli pulpen, gitu ya. Misalkan al-madrasah, banaitu al-madrasata. Saya telah membangun sekolah, gitu. Banaitu al-madrasata. Madrasah jadi objek, jadi fathah, ya. Al-kursiyu, misalkan al-kursiya, kalau dia jadi objek. Misalkan istaraitu al-kursiya. Saya telah membeli satu kursi, gitu ya. Al-ustadu al-ustada, ya. Contoh kalimatnya ihtaramtu al-ustada. Saya telah menghormati guru.
gitu ya. Guru ustaz, maka dia harus fathah karena dia bentuknya objek. Al ustadatu al ustadata. Ya. Contohnya apa? Akramtu al ustadata. Saya telah memuliakan ibu ustazah ya. Ustazah ya. Ustaz perempuan. Baik. Hada. Baik, sekarang nadkhul ila tamrin. Ya, kita masuk ke latihan. Latihan pertama, susunlah struktur kalimat berikut ke dalam bahasa. Contoh perhatikan, kami telah membaca buku ini. Nahnu qara'na hadzal kitaba. Nahnu qara'na hadzal kitaba. Ya, yang kedua dibaca, kami telah membaca Al-Qur'an. Nahnu qara'nal Qur'ana. Ya, Al-Qur'ana harus fathah karena dia bentuknya objek. Gitu ya. Coba nomor 1, Ustaz kerjakannya. Adnan telah belajar hadis di pesantren. Adnan darasal hadisa fil ma'hadi. Fi ma'hadihi. Gitu. Adnan darasal hadisa fi ma'hadihi. Adnan telah belajar hadis. Perhatikan. Cara menerjemahkan dari teks Indonesia ke Arab. Adapun teks Indonesia itu selalu didahulukan failnya. Adapun kalau kita mau menerjemahkan mentranslate ke bahasa Arab, maka yang didahulukan itu fiil. Kita kerja dulu. Misalkan darasa adnanu al-hadisa fi ma'hadihi. Ya, darasa adnanu al-hadisa fi ma'hadihi. Adnan belajar hadis di pesantrennya. Gitu ya. Yang kedua contohnya, contoh lagi, Fatimah telah membaca majalah ini di rumahnya. Qara'at Fatimatu hadhil majallata fi ma'hadiha fi baitiha. Qara'at Fatimatu hadhil majallata fi baitiha. Gitu ya. Nah, silakan sisanya teman-teman dikerjakan sendiri. Baik, kita masuk ke latihan yang kedua. Perhatikan. Harokati teks di bawah ini dan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita baca dulu. Hasan talibun Indonesiun. Hasan talibun Indonesiun. Hasan pelajar dari Indonesia. Huwa akala al-khubza kasiran wa yasrab wa sariba al-asira daiman. Dia makan roti selalu makan roti dan minum jus. Fahuwa saminun, maka dia gemuk. Ya, fahuwa saminun, dan dia gemuk. Fis sabahi, di waktu pagi, tanawala Hasan al-fatur. Hasan menyantap sarapan pagi ma'a walidihi, bersama ayahnya. Akala baidatan wa qit'atan saghiratan min al-khubzi. Ia makan telur dan sepotong kecil roti. Wa syariba kuban saghiran min al-asri, dan minum secangkir kecil jus. Wa fi zuhri, dan pada waktu zuhur, tanawala Hasan al-ghada. Hasan menyantap makan siang ma'a walidatihi, bersama ibunya. Akala samaka wa dajaja wa syaribal asira. Ia makan ikan, ayam, dan minum jus. Nah, ini latihan kedua. Tinggal teman-teman baca aja, ya diterjemahkan ya seperti satu terjemahan tadi. Baik, sekarang latihan ketiga, kerjakan. Susunlah semua kata dalam kolom-kolom berikut ini menjadi kalimat sempurna. Ya. Perhatikan, nahnu qara'na al-majallatana fi sa'ati al-hadiyata asyarata naharan. Nah, ini kalimat yang pertama yang tadi dibacakan di atas ini. Nahnu qara'na majallatana fi hadiyata asyarata naharan. Sedangkan yang kedua, anta akramta asdiqa'a ummika kulla yaumin, setiap hari, gitu ya. Misalnya teman-teman silakan kerjakan sendiri. Baik. Latihan yang keempat juga dikerjakan. Nah, latihan halaman 9 nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, hada ma nastati'u an nadrusa fi hadzal yaum.
ونكتفي بدعائك فتوجه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب.